juga mengenai pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Ya, jadi ketiga hal ini, ya ada tiga hal itu mengenai pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Ya, kalau kita diperhadapkan, ya dan harus memilih di antara ketiga ini, mana yang Bapak Ibu pilih? Ya, pekerjaan, keluarga, atau pelayanan? Ya, keluarga. Ada yang bilang keluarga. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan, wah pelayanan dulu gitu kan, biasanya begitu kan. Jadi kalau kita diperhadapkan harus memilih di antara ketiganya, mana menurut kita yang lebih penting antara pekerjaan, keluarga, dan pelayanan, ya kita bisa mengalami kesulitan ya untuk memilih atau memutuskan mana yang akan kita prioritaskan, ya mana yang lebih penting dari ketiganya. Ya tadi ada pandangan yang ekstrim, yang saya katakan, wah yang paling penting pelayanan, ya karena pelayanan ini kan rohani, ya mulai memisahkan antara rohani dan rohana. Ya, ini kan rohani. Jadi pasti paling penting itu pelayanan. Ya, sehingga pelayanan menjadi prioritas utama dan selalu menjadi hal yang paling penting yang dilakukan, ya, dan mengabaikan kedua hal yang lainnya antara pekerjaan dan keluarga. Atau juga ada sebaliknya. Pelayanan itu kan pekerjaan hamba Tuhan. Saya kan bukan hamba Tuhan. Bagi saya yang paling penting adalah pekerjaan, ya keluarga. Nantilah kalau ada waktu, ya baru saya mau melayani. Ya karena ketiga hal ini memang ya tidak mudah kita untuk memutuskan mana yang akan kita pilih. Ya, jadi saya katakan tadi ada yang ekstrim, wah yang paling penting pelayanan karena itu kan rohani. Ya, hamba-hamba Tuhan khususnya atau juga awam mengatakan itu mah pekerjaan hamba-hamba Tuhan. Ya, pelayanan itu kan hamba-hamba Tuhan. Saya kan sebagai jemaat biasa, ya yang penting bagi saya pekerjaan, ya pekerjaan dan kemudian keluarga. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya kita perlu memahami, ya ada heunya sedikit ya. Kita perlu memahami ya tentang arti pekerjaan, keluarga dan pelayanan. Ada heunya kalau bisa dibuang heunya. Ya, banyak orang yang memisahkan ketiganya, ya lalu mencari alasan yang lebih penting. Ya selanjutnya dia pilih di antara ketiganya. Ya, jadi Bapak Ibu mengerti ya. Jadi orang memisahkan ketiganya. Ketiga-tiganya dipisahkan, kemudian dia mencari alasan yang mana yang lebih penting, kemudian dia bisa terjebak di dalam memilih di antara ketiganya. Ya. Sebetulnya ini satu konsep yang menurut saya kurang tepat atau boleh dikatakan konsep yang salah. Ya, kalau pekerjaan, keluarga dan pelayanan, ya bukan sebetulnya untuk dipilih karena ketiga-tiganya itu harus dilakukan. Ya, Ibu harus bekerja tidak? Memiliki pekerjaan harus dilakukan. Keluarga harus diperhatikan nggak? Harus diperhatikan. Pelayanan juga harus diperhatikan. Ya, jadi jangan terjebak dalam konsep yang salah, ya. Karena bukan untuk dipilih, ya, tapi saya mau katakan ketiga-tiganya, pekerjaan, keluarga dan pelayanan adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan kita harus mencari keseimbangan. Nah, ini yang paling penting. Jadi ada keseimbangan ya di antara pekerjaan, ya keluarga dan pelayanan. Ya, pekerjaan dan keluarga itu ada anugerah Tuhan bukan? Anugerah Tuhan. Ya, Tuhan memberikan itu bagi kita. Ya, di samping itu kita juga harus melayani ya, yang juga adalah merupakan anugerah yang juga Tuhan berikan kepada kita. Ya, pekerjaan, kalau Tuhan memberikan pekerjaan bagi kita, Tuhan memberikan keluarga bagi kita, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, dan kalau kita bisa melayani, ya kita juga menjadi bagian yang diberikan anugerah Tuhan untuk melakukan pelayanan-pelayanan. Ya, pelayanan dalam hal ini bukan berarti hanya pelayanan mimbar, banyak pelayanan-pelayanan yang dapat dilakukan. Ya, karena banyak karunia, banyak talenta yang berbeda-beda yang dapat kita lakukan. Ya, ada orang yang terbeban yang melakukan pelayanan. Ya, kemarin belum lama ini saya bertemu dengan seorang yang kelihatannya bolak-balik ke NTT. Ya, saya tanya, kok bolak-balik ke sana? Ya, dia punya beban untuk melayani. Ya, bebannya dia lihat gereja-gereja yang perlu dibantu, dia secara individu dia berangkat ke sana, bolak-balik ke sana, dibilang kelihatannya saya akan lebih sering ke NTT, dia bilang. Ya, dia lihat gereja yang betul lakukan pelayanan, dia bisa melakukan itu. Ada lagi klien saya yang terbeban, ya dia menyiapkan alat untuk membuat submersible,
Ya, jadi membuat sumur, ya membuat supaya bisa ya alat ini dipakai untuk memberikan, ya bukan membuatkan satu sumur saja, tapi ini bisa dilatih orangnya sehingga ini bisa bergerak kemana-mana dan itu bisa memiliki banyak menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan air yang dibutuhkan. Ya kalau beberapa waktu yang lalu, ya saya dengan Pak Yunus ke Lubuk Linggau, ya seorang hamba Tuhan untuk mendapatkan air bersih itu harus mengambil air kurang lebih yang jaraknya kurang lebih 400-500 meter ya. Ya. Ya, dan airnya juga belum tentu bagus. Kalau banyak orang yang mandi di sana, dia tidak bisa mendapatkan air yang bagus. Ya, jadi teman saya terbeban bukan membuatkan sumurnya, tapi dia melatih dan dia menyiapkan alatnya sehingga ini bisa dipakai. Kalau udah selesai satu, ya dia pindah ke tempat yang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya kita perlu mengerti bahwa memang ya pekerjaan, keluarga dan pelayanan itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita juga melayani Tuhan, bisa melayani Tuhan, itu juga adalah anugerah Tuhan. Ya, maka sebetulnya kita bukan memilih, tetapi berusaha mencari keseimbangan. Ya, jadi ada keseimbangan. Tuhan memanggil kita untuk bekerja sama, ya untuk bekerja memiliki, ya untuk kita dapat bisa bekerja, memiliki keluarga dan melayani. Ya, karena ini tiga-tiganya adalah memang panggilan bagi anak-anak Tuhan. Ya, saya mau katakan, ya bekerja panggilan bukan? Panggilan. Ya kita dipanggil untuk bekerja. Keluarga untuk berkeluarga juga adalah panggilan. Melayani juga adalah panggilan. Jadi tiga-tiganya adalah panggilan. Ya, ketiga-tiganya adalah panggilan. Ya, saya mau sampaikan yang pertama panggilan untuk melayani. Bapak Ibu mungkin ada yang bisa membacakan dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat ke-28. Ya, bagi ada yang sudah mendapatkan tolong dibacakan Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Ada yang bisa membacakan? 20 ayat yang 28. Matius 20 ayat 28, demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Nah, sebagaimana kita katakan sebagaimana Kristus dan demikian juga kita. Nah, kalau Tuhan Yesus sendiri datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, maka kita juga dipanggil sama seperti Dia. Ya, seringkali kita suka nyanyikan lagu seperti Yesus, ya seperti Yesus. Ya, salah satu bagiannya kalau kita mau menjadi seperti Yesus adalah memenuhi panggilannya untuk melayani. Ya, jadi memang panggilan ya untuk melayani itu adalah memang panggilan Tuhan untuk kita. Ya, tadi dikatakan ayat tadi mengatakan ya sebagaimana Dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, umat tebusannya, kita juga dipanggil sama untuk melayani. Ya, sekali lagi saya mau tekankan kalau kita bicara tentang pelayanan, bukan hanya pelayanan yang nampak hanya di mimbar saja. Banyak jenis pelayanan yang dapat kita lakukan. Ya, sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan dan Tuhan taruh bagi kita. Ya, jadi kalau kita lihat ada berbagai banyak karunia dan talenta yang Tuhan berikan ya untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi Tuhan ya ketika Dia menyelamatkan kita itu bukan sekedar untuk kita masuk ke dalam surga. Ya, tapi juga mengambil bagian untuk melayani. Ya, jadi melayani adalah memang panggilan Tuhan. Saya katakan tadi kita memiliki 3 panggilan. Ya, dan seringkali kita terjebak, kita memprioritaskan salah satunya, tapi pada saat ini kita belajar keseimbangan di antara ketiganya. Karena ketiga-tiganya itu harus dilakukan. Ya, jadi saya mau ulangi bahwa melayani adalah memang panggilan. Ya, ada orang yang punya pelayanan panggilannya melayani. Ya, dulu ada salah satu yang saya kenal yang panggilannya adalah mengambil orang-orang yang gila yang ada di jalan-jalan. Ditampung, simpen di Lembang waktu itu. Ya, dia doakan, panggilannya seperti itu. Ya, nah itu memang ada panggilan-panggilan yang Tuhan khusus bagi kita. Ya, dan masih banyak panggilan-panggilan yang lain yang dapat kita kerjakan. Yang dimana dalam panggilan itu kita melayani, ya melayanilah
ya sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Semua tidak mungkin sama, tapi ada panggilan-panggilan, ada pelayanan-pelayanan yang dapat dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Ya, jadi panggilan untuk melayani adalah memang kehendak Tuhan bagi kita untuk kita melakukannya. Ya, jadi melayani adalah panggilan, ya. Kita tahu juga bahwa di dalam 1 Korintus pasal 12, ya tidak usah kita baca ayat 1 sampai 31, ada bermacam-macam karunia, ya. Dikatakan juga ada banyak anggota tetapi satu tubuh. Ya, Tuhan ingin ketika kita melayani itu berfungsi sebagai bagian daripada tubuh Kristus. Ya, bagian dari gereja yang seringkali dikatakan sebagai tubuh Kristus, dan kalau kita melihat tubuh ini itu terdiri dari berbagai macam bagian-bagian dari tubuh kita. Ya, kita punya mata, kita punya telinga, ya kita punya tangan, kita punya kaki, punya mulut. Ya, semua bagian-bagian tubuh itu pasti punya fungsinya masing-masing. Ya, kalau orang yang belajar ilmu kedokteran dan melihat bagaimana proses yang terjadi bekerja dalam tubuh ini sangat luar biasa. Ya, dan itu bisa bekerja sama dengan luar biasa karena memang setiap bagian itu punya fungsi. Berfungsi dengan baik. Ya, jadi bagian-bagian tubuh itu berfungsi dengan baik. Coba kalau ada satu yang miss saja, tidak bekerja dengan baik, pasti berantakan, kacau, terjadi kekacauan. Ya, jadi Tuhan ingin, ya, ketika kita melayani, dengan kata lain Tuhan ingin katakan bahwa kita adalah bagian dari gereja, bagian dari tubuh Kristus yang terdiri dari tangan, ya, telinga, ya, kaki dan sebagainya, di mana Tuhan ingin supaya kita berfungsi, ya, dengan fungsi-fungsi yang berbeda-beda tadi. Jadi tidak mungkin semuanya sama, semua punya karunia, punya talenta yang berbeda-beda, dan itu saling melengkapi. Ya, coba kita lihat dalam dunia ini semua punya karunia masing-masing. Ada orang yang ahli di bidang IT misalnya, itu melengkapi. Ada yang ahli ekonomi, ada yang di bidang kesehatan, ya, ada di bidang kuliner, makanan dan sebagainya. Coba kalau semuanya sama, ya, ilmunya sama, belajarnya sama gitu kan. Semuanya misalnya di kedokteran, semuanya di sana, siapa yang memikirkan, ya, bagian-bagian yang lain. Kita lihat perkembangan teknologi, transportasi dan lain sebagainya luar biasa karena memang Tuhan tempatkan ada orang yang berbeda berfungsi. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Gereja membutuhkan, ya, orang-orang yang dapat berfungsi sebagai mata, sebagai telinga, ya, sebagai kaki, sebagai tangan, dan juga bagian-bagian tubuh yang lainnya. Ya, jadi jangan pernah merasa, saya kecil pelayanannya. Mungkin di mata manusia kita anggap kecil, tapi di mata Tuhan saya rasa tidak. Ya, saya ingat satu kesaksian seorang hamba Tuhan, ya, yang dia melayani dalam sebuah gereja, dan ada seorang ibu yang pekerjaannya hanya sederhana sekali. Ya, dia hanya membersihkan gereja sebelum gereja itu dipakai untuk ibadah. Itulah yang dapat dia lakukan. Setiap hari dia lakukan itu. Pada satu saat dia mengalami sakit penyakit, ya, yang membuat dia meninggal. Ya, orang nggak tahu apa yang dilakukannya. Ya, dia hanya bisa melakukan itu saja. Ya, dan apa yang terjadi ketika kesaksian daripada hamba Tuhan ini? Kesaksian yang disampaikan di mana ibu ini ketika dia meninggal, ya, pekerjaannya sangat sederhana. Orang mungkin tidak memperhatikan, bahkan orang mungkin tidak tahu siapa yang membersihkan gereja. Tapi ibu ini dengan setia melakukan itu. Dengan kasih dia bilang, inilah yang dapat saya lakukan. Saya menyanyi nggak bisa, memuji nggak bisa, gitu kan? Jadi singer nggak bisa, jadi WL nggak bisa. Hanya ini yang dapat saya lakukan. Hanya membersihkan lantai. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika ibu ini meninggal? Dia didampingi oleh cucunya, dia kesaksian oleh cucunya, dia katakan ketika dia meninggal, dia melihat kereta Elia datang menghampiri dia. Dan dia katakan, ada kereta. Ya, ada kereta, lihat katanya. Dianggapnya dia ngigo, ya, dianggapnya dia berhalusinasi. Tapi saya percaya tidak. Ya, seorang yang mungkin tidak dipandang, tapi Tuhan siapkan penyambutan yang luar biasa. Ya, jadi berfungsilah dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita, sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Berfungsi dengan baik, karena itu akan saling melengkapi di dalam pelayanan kita, ya, sebagai orang-orang Kristen, ya, yang dapat berfungsi dengan baik. Hal yang pertama tadi adalah panggilan untuk melayani. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan
adalah panggilan untuk bekerja. Bekerja adalah panggilan. Ya. Kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, mungkin salah seorang bisa membacakan. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Ada yang bisa membacakan? Ya. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ya. Demikian bunyinya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lanjut, Kejadian 2 ayat 15. Ayat 15. Ayat 15. Ya. Demikian bunyinya, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita lihat Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ya, ketika manusia belum jatuh dalam dosa, Tuhan tempatkan di Taman Eden itu, dan Kejadian 2 ayat 15 ini dikatakan supaya manusia mengusahakan. Ya. Jadi manusia itu memang panggilannya adalah untuk bekerja, diusahakan, mengusahakan. Ya. Jadi kita ini sebagai pengelola-pengelola. Ya, kalau kita ngerti konsep Kejadian 2 ayat 15, bosnya itu adalah Tuhan sendiri. Kita ini hanya mengusahakan, mengelola apa yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita semua percaya apa yang kita miliki hari ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita juga mengimani bahwa apa yang kita punya hari ini itu adalah bukan milik kita, tapi yang Tuhan berikan bagi kita. Keluargamu, ya usahamu, bisnismu, pelayananmu, semuanya adalah yang Tuhan berikan bagi kita. Kita dipanggil untuk bekerja, untuk mengusahakan, ya, untuk mengusahakan. Jadi sebagai pengelola. Ya, jadi memang panggilan untuk bekerja itu adalah memang panggilan yang Tuhan panggil bagi kita untuk memenuhi panggilan ini. Ya, untuk bekerja. Ya, jadi sekali lagi Tuhan memberikan semua bagi kita dan kita dipanggil untuk bekerja, dipanggil untuk mengusahakan, dipanggil untuk mengelola dengan baik. Ya, apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Ya, saya percaya Bapak Ibu semua bisa mengerti apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dan kita tahu itu adalah bukan milik kita. Semua adalah sesuatu yang Tuhan titipkan bagi kita, sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, ya, dan Dia adalah pemilik segala-galanya. Dan kita ketika menerima itu, kita dipanggil untuk mengusahakan, atau dengan kata lain kita bekerja, yang melakukan semua itu bagi kita, bagi Tuhan. Ya, jadi panggilan yang pertama tadi adalah panggilan untuk melayani. Panggilan yang kedua adalah panggilan untuk bekerja. Jadi bekerja itu memang panggilan. Ya, semenjak manusia pertama diciptakan, kita lihat dipanggil untuk bekerja, mengusahakan. Ya, di taman-taman itu dia memberikan nama-nama binatang, dia memberikan ya sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan pada waktu itu. Jadi dia tidak tinggal diam, tapi dia melakukan pekerjaannya. Ya, karena memang manusia dipanggil untuk bekerja. Bapak Ibu, yang ketiga, ya, panggilan untuk membentuk keluarga. Ini juga adalah panggilan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang tadi pekerjaan, itu adalah panggilan untuk kita penuhi panggilan itu. Ya, kemudian untuk keluarga, ya itu juga adalah sebuah panggilan. Ya, tolong bacakan Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Bisa salah seorang membacakan. Kejadian 2 ayat 18. Ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, tolong baca satu ayat lagi Pak, Kejadian 1 ayat ke-28. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Ayat 28. Ya. Firman Tuhan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya.
Tadi Kejadian 2 ayat 18 dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, jadi memang kita dipanggil untuk membentuk keluarga. Allah menciptakan ya penolong bagi Adam, ya dibentuknya Hawa pada waktu diambil dari bagian tubuh Adam, ya dijadikan tulang rusuknya dijadikan menjadi penolong bagi dia. Jadi 1 ayat 28 tadi dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini adalah panggilan. Ya, panggilan untuk apa? Untuk membentuk keluarga. Ya, jadi sekali lagi saya mau katakan ketiga-tiganya adalah panggilan Tuhan yang harus kita penuhi. Baik pekerjaan, baik keluarga maupun pelayanan. Dan kalau kita diberikan pilihan, memang seringkali kita terjebak dengan pilihan kita. Ya, kita mengerti pada saat ini ketiga-tiganya harus dilakukan. Ya, ketiga-tiganya harus dilakukan. Ya, ketiga-tiganya harus dilakukan. Ya, kalau kita mengabaikan salah satu ya panggilan ini, maka akan terjadi kekacauan. Ya. Jadi ada orang yang mengutamakan ya beberapa contoh dalam Alkitab, ya, dia mengabaikan salah satu panggilan, kemudian ya dia mementingkan atau dia memproteskan pelayanan misalnya. Ya kita anggap tadi dalam tanda petik rohani. Pelayanan kan rohani. Ya, tapi ketika kita memproteskan itu dan tidak memenuhi panggilan, mengabaikan panggilan yang lain, yang terjadi adalah kekacauan. Ya, kalau kita lihat Imam Eli, ya siapa yang tidak tahu dengan Imam Eli? Pribadi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Siapa yang tidak tahu dengan Samuel? Pribadi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pelayanannya udah nggak usah ditanya lah. Ya, prioritasnya begitu luar biasa untuk pelayanannya, tapi dia mengabaikan panggilan yang lain. Panggilan keluarga dia abaikan. Dan apa yang terjadi? Ya, Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan saya percaya kita juga tahu kisah ini, ya, di mana anak-anak Imam Eli itu bukan menjadi sebuah anak yang baik. Ya, demikian juga dengan anak-anak Samuel. Ya, coba kita baca dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-12. Bisa salah satu membacakan ini keberadaan anak-anak Imam Eli. Ya, 1 Samuel pasal yang kedua ayat 12. 1 Samuel pasal 2 ayat 12, demikian firman Allah. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Mursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Tolong ayat 22 dan 23, masih 1 Samuel pasal yang kedua. 23. Ya, 22 dan 23. 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal yang begitu? Sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Ya, kita lihat keberadaan anak daripada Imam Eli. Ya, pelayanannya tidak perlu kita ragukan, luar biasa. Imam Eli melakukan pelayanannya, tapi keluarganya ternyata anak-anaknya melakukan kejahatan yang luar biasa. Ya, demikian juga Samuel, anak-anak Samuel juga sama. Ya, nanti kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 3, itulah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Samuel. Jadi saya mau katakan, ya saya mau sampaikan kembali, ya kita harus melakukannya, ya ketiga panggilan itu. Ya kita tidak bisa mengabaikan salah satu panggilan ini dan memproteskan lebih banyak salah satu panggilan itu. Jadi ya saya mau katakan kembali, adanya keseimbangan. Ya memang perlu hikmat daripada Tuhan, ya supaya kita bisa melakukan ya ketiga panggilan ini dengan benar yang kita lakukan. Ya jadi kalau kita lihat ketika mengabaikan Imam Eli dan Samuel, ya sehingga itulah yang terjadi dengan keluarganya. Kita juga bisa melihat dengan orang-orang yang di sekitar kita, ya banyak juga keluarga yang hancur yang hanya karena menekankan pekerjaan, ya mengabaikan keluarga dan pelayanan.
Ya, jadi ada orang yang begitu bekerja luar biasa, ya, bekerja luar biasa sehingga mengabaikan keluarga, pelayanan apalagi dia nggak pikirkan. Ya, dan betapa banyak kita melihat keberadaan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi saya mau tekankan bahwa pekerjaan, keluarga dan pelayanan itu harus seimbang. Ya, kembali saya mau katakan, mana yang lebih penting bagi kita di antara ketiganya? Ya, pekerjaan, keluarga atau pelayanan? Tiga-tiganya adalah panggilan. Tiga-tiganya harus kita lakukan. Ya, saya mencoba menyampaikan ya pada saat ini yang paling penting, yang pertama adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ini hal yang paling penting. Yang harus menjadi prioritas utama adalah membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, seringkali sebagai anak Tuhan, ya hubungan kita tidak baik dengan Tuhan. Ya, karena hubungan yang tidak baik itu sehingga kita tidak mampu menyeimbangkan ketiganya. Kalau kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita punya hubungan yang baik, ya maka kita bisa mengatur ketiganya dengan baik juga. Jadi yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, nah ini sesuatu yang memang tidak terjadi secara instan, tapi ini harus dibangun. Harus dibangun hubungan kita dengan Tuhan. Mulai hidup ya menurut taat tunduk ya kepada pimpinan Allah Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, ketika kita mau tunduk, kita mau taat melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, itu secara tidak langsung ini semakin kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, mulai peka. Apa yang Tuhan tidak suka untuk kita lakukan, kita tidak melakukannya. Ya, apa yang harus kita lakukan dan Tuhan mau untuk kita lakukan, kita lakukan. Jadi dalam hal-hal yang paling sederhana sekalipun, hal yang paling kecil sekalipun, ya kalau kita peka, ya kita punya hubungan yang baik, itu pasti Tuhan akan berkata-kata bagi kita. Dia akan berbicara bagi kita. Yang dapat kita lakukan. Ya, jadi coba bangun hubungan itu. Ya, memang melalui mesbah doa, melalui pembacaan perenungan firman Tuhan dan sebagainya, tapi yang paling penting adalah seluruh aspek kehidupan kita yang kita jalani hari lepas hari. Ya, ketika kita berpikir, ketika kita bertindak, ketika kita melakukan sesuatu, coba apakah itu memang sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Bangun hubungan itu. Ya, saya percaya ketika kita mau taat dan ketika kita mau melakukannya, kita akan semakin memiliki hubungan yang semakin baik dengan Tuhan. Jadi hal yang Tuhan tidak ingin kita lakukan, kita tidak lakukan. Ya, itu harus dibangun ya melalui proses kehidupan yang kita jalani. Ya, contoh yang paling sederhana mungkin hal yang kita anggap nggak ada apa-apalah gitu kan. Ya, kalau kita belanja sesuatu, ya kita belanjalah katakanlah di supermarket ya. Kemudian kita belanja sesuatu, kemudian setelah kita lihat, loh, kok ada yang tidak masuk dalam suk pembelajaran kita. Bagaimana respon kita? Wah, ini mau berkat. Ya, nggak terhitung. Ya, saya percaya kalau kita punya hubungan pasti Tuhan katakan, ya itu bukan hak kita, harus kita bayar. Kita datang kembali, ya membayar untuk yang tidak terhitung tadi. Jadi kadang-kadang hal-hal yang sepele itu kita anggap nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita punya kepekaan, hal yang seperti itu pun saya percaya Tuhan akan ajarkan bagi kita. Ya, mulai kehidupan yang dibangun, yang memiliki kehidupan yang baik dengan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, ya kalau dikatakan mana yang lebih penting, mari prioritaskan hubungan kita. Yang pertama itu hubungan kita dengan Tuhan dulu, karena ini menjadi sumbernya. Ya, karena ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya maka yang kedua, ya baru kita prioritas kepada keluarga. Ya, kita harus punya waktu untuk membawa keluarga kita untuk takut kepada Tuhan. Ya, kalau kita bisa melayani keluarga kita dengan baik, ya maka semua akan terbawa juga dengan baik. Ya, hubungan yang baik dengan Tuhan itu akan membawa kita juga memiliki keluarga yang baik. Ya, kalau kita punya hubungan yang baik, kita takut dengan Tuhan, ya maka semuanya juga dilakukan dengan baik dan benar. Ya, jadi kita perlu membawa keluarga itu takut kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa melayani keluarga kita dengan baik, ya bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan baik? Ya, apalagi melayani orang lain, saya nggak mungkin.
Ya, jadi mulainya itu bangunlah hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, ya kita takut akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka ini akan membawa dampak ya juga dalam kehidupan keluarga kita. Ya, tapi kalau ini tidak baik, maka ini efeknya juga akan kebawa kepada hal yang berikutnya. Jadi kunci pertamanya bangun hubungan kita dengan baik, ya. Setelah itu barulah kita bisa melayani keluarga kita, ya. Jadi kadangkala keluarga kalau tidak diurus dengan baik, maka yang akan terjadi adalah masalah-masalah yang timbul dalam keluarga itu. Ya, mungkin pasangan kita tidak mendukung dalam pelayanan kita karena kita tidak bisa mengatur keluarga kita, waktu untuk keluarga kita. Ya, seringkali kita meletakkan pekerjaan di atas keluarga atau waktu keluarga dipakai untuk pekerjaan untuk pelayanan, ya sehingga pasangan seringkali tidak mendukung dengan baik dalam pelayanan. Nah, kalau keluarganya kacau, maka saya rasa pelayanan pun tidak akan berjalan dengan baik. Ya, saya percaya Bapak Ibu sebagai Bapak-bapak sebagai gembala, ya Ibu-ibu juga sebagai Ibu gembala pasti bisa merasakan hal seperti ini. Ya, ketika kita punya hubungan yang tidak baik, ada sesuatu saja yang salah yang kita sembunyikan. Itu pasti akan membawa dampak dalam pekerjaan dan pelayanan juga, ya. Jadi ya hal yang kedua, ya setelah kita punya hubungan yang baik, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, ya keluarga, barulah prioritas yang ketiga adalah pekerjaan, ya. Alkitab memang banyak menekankan soal pekerjaan, ya di perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, ya bahkan dalam perjanjian baru dikatakan kalau orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Ya, jadi untuk makan itu memang harus bekerja. Ya, itu juga adalah panggilan untuk kita bekerja. Jadi bekerja adalah kewajiban yang harus dilakukan. Ya, karena kita juga perlu mencukupi keluarga kita masing-masing. Ya, itu adalah sesuatu yang harus kita juga kerjakan. Ya, jadi urutannya ya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kemudian akan membawa dampak kepada keluarga dan juga pekerjaan akan berjalan dengan baik. Ya. Jadi kita lihat seperti itu. Nah, kemudian kita bicara tentang pelayanan bagaimana? Apakah itu prioritas keempat? Bukan, ya. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, kalau kita punya keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, kemudian juga kita tahu kewajiban kita untuk bekerja, maka pelayanan itu bukan prioritas keempat, tapi akibat dari semuanya itu. Ya, jadi kalau kita punya hubungan yang baik, kemudian punya keluarga yang baik, ya punya pekerjaan yang baik, maka pelayanan ini bukan prioritas keempat, tapi ini dampak atau akibat dari semuanya itu. Dari hubungan yang baik dengan Tuhan, keluarga yang baik, dan juga pekerjaan yang baik. Ya, jadi saya mau katakan bukan prioritas keempat pelayanan itu, tapi dampak kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, punya keluarga yang baik, dan juga punya pekerjaan yang baik. Ya, kalau Bapak Ibu ditawarkan, kemarin saya dengar satu kesaksian, seorang ditawarkan untuk pindah kemana ya, ke Batam atau kemana ya, dia bilang kamu pindah kerja, semua dicukupi, ya semua kebutuhan kamu dicukupi, pekerjaan yang baiklah pokoknya kamu dapat inventaris mobil yang baik, punya perumahan, dapat juga rumah, ya gaji yang tinggi, kamu kerja pindah di sana, ya. Nah tapi pekerjaannya apa? Ya pekerjaannya apa? Dikatakan ternyata pekerjaannya menjadi manajer dari salah satu tempat judi. Baik ke pekerjaannya, ya tentu bukan pekerjaan yang baik, ya nggak tahu terlanjur dia sudah pergi atau apa, saya nggak tahu, tapi itulah yang terjadi, ya. Jadi kalau kita peka, ya kita peka punya hubungan yang baik, maka itu akan membawa dampak kepada keluarga kita, juga membawa dampak kepada pekerjaan kita, ya. Nah akibat semua ini, maka kita akan memenuhi panggilan kita untuk melayani Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi Tuhan tidak ingin kita hanya fokus pada satu hal saja atau memilih salah satunya, tetapi Tuhan ingin keseimbangan di antara ketiganya, punya keseimbangan. Nah, untuk membangun keseimbangan ini, milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan, itu akan membawa dampak kepada keluarga kita, ya, dan itu juga akan membawa dampak bagi pekerjaan kita. Ya. Sehingga pelayanan itu adalah dampak daripada semuanya dan kita akan melayani dengan baik dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ya. Jadi ada prinsip keseimbangan yang harus kita miliki. Ya, kita harus bekerja memang untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga kita. Ya, kita memang harus mengurus keluarga kita dengan baik dan mengajar mereka takut akan Allah.
Ya, ketiga, kita juga harus punya hikmat untuk membagi waktu kita untuk melayani Tuhan dalam hidup kita. Ya, ini prinsip keseimbangan yang harus kita miliki. Bekerja memenuhi panggilan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga kita. Ya, kemudian juga mengurus keluarga kita. Ya, mengajar mereka takut akan Allah. Kemudian kita minta hikmat kepada Tuhan untuk kita bisa membagi waktu kita bisa membagi semua itu dengan baik, punya keseimbangan yang baik untuk melayani Tuhan. Ya, jadi ini satu hal yang saya rasa mungkin tidak terlalu aneh bagi kita, tapi hanya saya mengingatkan saja. Ya, di antara ketiga hal ini, pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Ya, jadi tiga-tiganya kita mengerti adalah panggilan Tuhan bagi kita. Ya, dan kita bukannya pilih salah satu dan mengabaikan yang lain. Ya, kalau kita memilih salah satu dan mengabaikan yang lain, maka yang terjadi adalah kekacauan. Ya, jadi bukan melakukan salah satu dan mengabaikan yang lain, tapi ketiga-tiga harus kita lakukan. Ya, dan tadi saya sudah sampaikan, ya, hal yang penting adalah bangun hubungan kita dengan baik bersama dengan Tuhan. Ya, kemudian itu akan membawa dampak bagi keluarga kita dan juga bagi pekerjaan kita, dan akibatnya pada semuanya. Ya, baru kita bisa melayani dengan baik. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Ya, sesuai dengan waktu yang ada dalam schedule, itu ya jam 5:30 harus selesai. Ya, biarlah ini sesuatu yang dapat saya sampaikan, kiranya boleh memberkati kita semua. Ya, boleh mengingatkan kita semua. Ya, ketika kita diperhadapkan dengan pekerjaan, kita diperhadapkan dengan keluarga, dan juga kita diperhadapkan dengan pelayanan. Ya, biarlah kita mengerti sekarang, ya, bahwa bekerja, bahwa berkeluarga, dan pelayanan, ketiga-tiganya adalah panggilan Tuhan bagi kita semua. Dan kita tidak bisa memilih salah satu dan mengabaikan yang lain. Kita perlu melakukannya, dan ketika kita melakukannya juga perlu keseimbangan. Ya, untuk mencapai itu semua, maka ya prioritas yang tadi saya sampaikan, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, saya percaya ketika hubungan kita bisa baik dengan Tuhan, ya, kita menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan, itu pasti membawa dampak bagi keluarganya. Ya, tapi kalau kita tidak punya seperti itu, ya, maka keluarga terabaikan. Ya, saya pernah punya satu klien. Ya, dalam merintis pekerjaan waktu itu dia belum punya usaha. Ya, dia keluar dari satu pekerjaan dan dia hanya menawarkan asuransi pada waktu itu. Dia menawarkan asuransi. Kemudian dia datang kepada salah satu klien saya, dia sampaikan ide untuk membuat sebuah pabrik. Teman saya yang satu ini tidak tertarik, dia bilang, kamu ngomong aja sama salah satu teman saya yang juga klien saya juga. Akhirnya terjadi kesepakatan membangun satu usaha dan maju luar biasa. Ya, kalau saya sebutkan hari ini produk itu, mungkin Bapak Ibu juga tahu produk itu. Ya, dia prioritaskan pekerjaan, ya, sampai hal yang tidak baik pun terjadi. Dari yang nggak punya apa-apalah dalam tanda petik, saya punya apa-apa, ya, punya pabrik juga luar biasa, tapi kehidupan keluarganya bagaimana? Satu saat dia selingkuh, terjadi sesuatu, dan dia hanya katakan kepada istrinya, ya sudah terjadi begini mau apa? Bayangkan Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita belajar. Kadang-kala berkat itu juga tidak selamanya jadi berkat, bisa menjadi kutuk. Ya, sebab itu kalau Tuhan cukupkan kita, Tuhan ajar kita, cukuplah dengan apa yang ada. Ya, dan ini salah satu yang saya lihat, akhirnya pisah, akhirnya ya sudah masing-masing punya usaha yang sama. Dan pernah lagi satu kasus hal yang hampir sama. Ya, dari gak punya apa-apa sama, ya, ditolong oleh saudaranya, ya, oleh kakak iparnya, ditolong sampai punya usaha. Saya bantu dia dari awal, dari nol. Ketika dia membuat usaha itu, dia buka toko, maju luar biasa pada waktu itu, ya, maju usahanya. Tapi apa terjadi? Pada waktu itu suami istri terkena narkoba. Ya, waktu itu zamannya apa ya? Yang makan itu ya, di rumah dilakukan itu, hancur rumah tangganya. Ya, sebab itu hal yang pertama, ya, bangun hubungan kita yang baik dengan tulus, dengan benar kepada Tuhan. Karena itu akan membawa dampak yang luar biasa. Ketika kita tidak bisa membangun ini, kita berpura-pura, kita pakai topeng, hancurlah semuanya. Ya, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, biarlah ini boleh menjadi perenungan bagi kita semua. Ya, kita memang tidak sempurna, ya, tapi mari kita belajar, ya, melakukan apa yang kita tahu. Sebaik-baiknya kita akan minta hikmat Tuhan, minta pimpinan Tuhan,
untuk kita bisa melakukan apa yang dapat kita kerjakan. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Pak Yunus mungkin, ya. It's